Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, alhamdulillah kita bersua kembali insyaallah untuk melanjutkan pelajaran kita di matan salah satu usul, dan insyaallah ini adalah pertemuan kita kedua, yang mana di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas bersama-sama hadis dari sahabat yang mulia, hadis Bara bin Azib, tentang perjalanan ruh seorang mukmin dan seorang yang kafir. Dan alhamdulillah itu telah kita jelaskan. Dan ujian pertama, fitnah pertama, pertanyaan pertama ketika di alam kubur, yaitu 3 pertanyaan. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Jadi siapa Rabbmu, kemudian siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan alhamdulillah telah kita jelaskan di pertemuan kita yang perdana sebelumnya. Maka dengan itu insyaallah berpijak atau berlandaskan dengan hadis tersebut, maka insyaallah kita membahas pertanyaannya, membahas pertanyaan jawaban dari pertanyaan alam kubur tersebut, yaitu man rabbuk, man nabiyyuk, dan ma dinuk, insyaallah. Dan inilah dia salah satu usul, 3 landasan yang utama yang insyaallah akan kita bahas. Kemudian ada yang bertanya, terbalik nggak Ustaz? Al-usul salasah nggak? Jadi ada yang bertanya, al-usul salasah. Jadi memang penulis ada memiliki 2 matan. Yang pertama al-usul salasah, itu ada. Tetapi itu agak ringkas dibandingkan dengan salah satu usul. Jadi usul salasah itu langsung pembahasan nanti insyaallah kita jumpai, yaitu di alinea beberapa alinea yang di salah satu usul yang dihilangkan. Jadi langsung ke pembahasan. Nah, jadi langsung ke annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yakhsuna hamala. Jadi al-usul salasah langsung ke alinea tersebut, pembahasan tersebut. Adapun salah satu usul ini yang telah kita mulai di pekan yang lalu, yaitu dimulai dengan ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu bi arba'in masail. Nah, ini dia yang membedakannya. Jadi al-usul salasah itu ringkas.
Adapun salah satu usul itu sedikit agak panjang, ada beberapa alinea yang dibedakan. Jadi sama, tetapi ini ringkasan al-usul salasah. Adapun salah satu usul itu agak panjang. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian di pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Karena penulis memulai matanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan itu telah kita jelaskan secara ringkas, dan ini juga telah kita pelajari juga bersama-sama di masjid kita ini ketika membahas matan yang pertama. Alhamdulillah itu telah kita selesaikan bersama-sama ketika membahas matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid. Baik. Jadi untuk malam ini insyaallah kita lanjutkan tanggal 23 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bertepatan 14 Oktober 2025 Masehi. Kita lanjutkan pembahasan tentang penjelasan salah satu usul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali apa yang telah ditulis oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya membacakannya saja, adapun penjelasannya sudah di pekan yang lalu. I'lam rahimakallah. Dan ini telah kita jelaskan juga bagaimana penulis mendoakan orang-orang yang mempelajari apa yang telah disusunnya. Dan ini bentuk kasih sayang. Sesama mukminin itu berkasih sayang. Kemudian para ulama itu berkasih sayang terhadap umat. Kemudian apa yang telah dituliskannya melalui kitab-kitabnya. Kemudian para nabi dan rasul itu berkasih sayang terhadap umat yang mana dia diutus terhadap kaum tersebut. Dan kita juga singgung bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita semuanya. Itu tiada terhingga. Yang paling kasih sayang terhadap kita adalah Allah Azza wa Jalla, dibandingkan kasih sayang ibu kita terhadap kita, dibandingkan kasih sayang seluruh makhluk. Dan itu tidak pernah terhitung, tak pernah terhingga. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Jadi di sini disebutkan 4 masalah yang harus dipelajari. Wahua belum al-ula. Pertama al-ula, yang pertama yang harus kita ketahui adalah al-ilmu. Wahua, apa itu ilmu yang dimaksud di sini? Apakah itu ilmu tentang yang dipelajari oleh mahasiswa atau pelajar di bangku sekolah sekarang di universitas atau di lembaga-lembaga pendidikan? Apakah itu? Tidak. Penulis menjelaskan ilmu yang dimaksud di situ yaitu wahwa ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang dimaksud. Dan ini adalah seagung-agungnya ilmu, seutama-utama ilmu yang wajib kita mengetahuinya. Tentang sesembahan kita, tentang Rabbuna Jalla wa Ala yang telah menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan rezeki. Ini wajib kita mempelajarinya. Tentu mempelajarinya dengan metode yang telah diajarkan oleh syariat kita yang mulia, yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak jalan yang dilalui oleh umat untuk mengetahui rohnya, sehingga memilih metode-metode atau tarikoh-tarikoh yang tidak ada diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ bermainlah syaitan untuk mengelabui bahwasanya itu kebaikan. Padahal itu adalah waswas syaitan, hembusan-hembusan syaitan yang ingin menyesatkan anak cucu Adam. Waliyadzubillah. Jadi ini yang pertama, ilmu yang dimaksud. Kemudian wa ma'rifatun nabiyyi,
dan mengenal nabinya. Itu nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah, itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ini yang tiga ini yang wajib kita mengetahuinya, usul atau pokok dari agama kita. Rabbuna Jalla wa Ala, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam dengan dalil. Ditegaskan di sini dengan dalil. Jadi kita mengenal agama kita, mengenal syariat Islam dengan dalil. Mengenal Allah dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mengenal Nabi seperti itu juga. Dan alhamdulillah sudah banyak ditulis oleh ulama kitab-kitab sirah nabawiyah. Mulai Nabi SAW dilahirkan hingga detik-detik wafatnya, alhamdulillah. Kemudian agama Islam, bagaimana agama Islam yang sebenarnya? Karena kita berada di tahun 1447 Hijriah sekarang ini, sudah 1400 tahun yang lalu dibandingkan di mata air yang jernih di zaman Nabi SAW dan para sahabat ketika itu, ibarat aliran sungai, tentu sudah banyak sampah-sampah, kotoran-kotoran, dan seterusnya. Sudah tidak jernih lagi. Jadi kita berusaha tentunya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui agama kita sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bisa itu, Ustaz? Insyaallah bisa. Kan Nabi meninggalkan dalilnya Al-Qur'an, ilmu yang merupakan warisan para nabi dan rasul. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang telah dikumpulkan oleh ulama ahlul hadis. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga agama yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, al-amalu bih. Mengamalkan ilmu tersebut. Insyaallah nanti akan kita jelaskan, kita bacakan dulu matanya. Ats-tsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan agama kita. Meskipun hukumnya fardu kifayah, akan tetapi bagi setiap, terutama seorang suami, wajib untuk mengajarkan. Mengajarkan itu juga jalan dakwah. Salah satu jalan dakwah, mengajarkan keluarganya tentang kebenaran, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kewajiban seorang suami, seorang bapak terhadap keluarganya. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza'i, dan sabar terhadap gangguan di atasnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin a'adzakumullah wa akhwati fillah, setiap apa yang disebutkan tadi ketika kita belajar itu ada gangguannya, ada rintangannya. Ketika kita beramal ada gangguannya, ada rintangannya. Ketika kita berdakwah ada rintangannya, ada gangguannya. Dan kalau masalah dakwah janganlah disebut lagi. Ini salah satunya adanya Masjid Utsman bin Affan. Mungkin ya, karena ada rintangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu muallif membawakan surah Al-Asr. Surah Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu asar, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Sesungguhnya manusia, kita semuanya dalam keadaan merugi. Semuanya kita dalam keadaan merugi. Lalu ada yang tidak dalam keadaan merugi, sebagaimana dilanjutkan di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga,
illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu tidak merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh itu tidak merugi. Kemudian ini dia dakwah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu saling nasihat menasihat, ini saling. Bukan hanya ustaz menasihati, tetapi ustaz butuh nasihat juga. Dia saling watawa, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah taala, berkata Syafi'i, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, salah satu imam mazhab, mengatakan tentang ayat yang baru saja kita baca, surah yang baru saja kita bacakan, surah Al-Asr. Beliau mengungkapkan, "Law ma anzalallahu hujjah ala khalqihi illa hadhihi surah." Seandainya Allah menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, lalu kata Imam Syafi'i, lakafatsum, maka itu sudah cukup. Sudah cukup pemahaman dari Imam Syafi'i, karena jelas bahwasanya ayat ini menyatakan terhadap manusia, hamba Allah, agar tidak merugi, yaitu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh, dan menjadi orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Luasnya pemahaman Imam Syafi'i, sehingga keluarlah ucapan beliau, ungkapan beliau, seandainya Allah, lau ma anzalallahu hujjah ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali surat ini saja, surah Al-Asr, lakafathum, maka itu sudah cukup. Wa qala al-Bukhari rahimahullah taala, dan berkata Bukhari, maksudnya Imam Bukhari, sahibus sahih, yang memiliki kitab sahih yang kita kenal dengan Sahih Bukhari, bab dalam sahihnya beliau menulis sebuah bab itu di dalam kitab ilmi. Jadi Sahih Bukhari diawali dengan kitab Badiul Wahyu, kemudian kitabul iman yang kedua, kemudian kitabul ilmi yang ketiga. Dari kitabul ilmi, kitab yang ketiga, lalu ditulislah sebuah bab, judulnya Babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu berilmu dahulu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Baik. Kemudian apa sampai nanti ya? Kita tambahkan, jadi nanti penjelasannya sampai di mana saja gitu. Wa dalilu qaulu ta'ala, lalu diambil oleh muallif dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, pelajarilah, sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kemudian di bagian akhir disebutkan pada alinea ini, fabada bil ilmi qabla qauli wal amal. Maka dimulai dengan ilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azakumullah, kita jelaskan, terakhir kita menjelaskan sampai i'lam rahimakallah. Sampai di situ kita bahas. Kemudian annahu yajibu alaina ta'allamu bi arba'i masail. Ini penulis menukilkan dari kitab Zadul Ma'ad. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim, salah seorang ulama di tahun 700 Hijriah, 700-an Hijriah, itu menulis kitab namanya Zadul Ma'ad. Jadi 4 masalah ini diambil oleh penulis dari kitab tersebut, dari kitab Zadul Ma'ad. Ilmu apa itu ilmu? Yang sebagaimana disebutkan, dijelaskan, ilmu adalah wa huwa idrak asy-syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maksudnya adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu secara hakikatnya. Itu dia ilmu. Jadi pengetahuan pasti
terhadap sesuatu dengan hakikatnya. Itu dia ilmu. Jadi tidak ada keraguan-keraguan di situ, tidak ada zon di situ. Dan pembagiannya juga ada. Di situ ada pembagiannya ilmu, ada pembagiannya jahil. Jahil adalah kebalikan dari ilmu. Tentunya orang yang tidak mengetahui. Ada namanya jahil murakkab. Jahil murakkab ini yang berbahaya. Jahil orang tidak mengetahui. Jahil murakkab, dia itu jahil tetapi tidak menyadari dia itu jahil. Ini yang berbahaya. Bahasa kasarnya dia bodoh, tidak sadar dengan kebodohannya. Ini yang berbahaya. Kalau sekedar jahil saja tidak mengetahui itu tidak masalah. Ini sudah jahil murakkab lagi. Kalau di rumus matematika x kuadrat pangkat 2. Kan begitu. Ada pangkat 2 dia, murakkab. Kemudian kita kenal dengan di tingkatan ilmu setelah jahil murakkab ada namanya waham. Kalau waham tersebut itu sesuatu yang kita ketahui, adapun yang kita tidak ketahui itu lebih sedikit. Misalnya ini suatu pengetahuan. Jadi pengetahuan kita 3/4-nya. Jadi sedikit yang kita tidak ketahui. Kemudian ada namanya syak, ragu-ragu. Itu separuh. Separuh yakin, separuh enggak. Itu namanya syak, ragu-ragu. Kemudian ada namanya zon, praduga. Praduga itu bahwasanya kebalikan dari waham tadi. Yang diketahui itu lebih banyak dan yang tidak diketahui itu lebih sedikit. Itu namanya zon. Itu tingkatannya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang pasti dan dengan hakikatnya. Ilmu ini dibagi dalam penelitiannya, ada namanya daruri, ada namanya satu lagi nazari. Daruri istilahnya suatu ilmu yang tidak butuh penelitian lagi. Seperti api ketika membakar besi dibakar dengan api itu panas. Itu tidak perlu penelitian laboratorium. Itu sudah jelas. Tidak perlu penelitian lagi. Adapun ilmu nazari itu membutuhkan penelitian. Seperti di dalam agama kita tidak usah ke laboratorium. Ilmu yang agama saja kita bahas, yakni mengenai niat di dalam wudu. Nah, ini penelitian nazari, apakah itu wajib atau tidak. Kita mengetahui bahwasanya niat itu wajib di setiap amalan. Dan ini butuh penelitian dalil-dalilnya. Itu dia maksudnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai ilmu banyak disinggung, keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu itu banyak disinggung. Baik itu di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menambah bukan yang lainnya tetapi ilmu. Dalam surah Toha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah ilmu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menambah ilmu. Kemudian Allah akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Kemudian perbandingan Allah mengajak kita berpikir dalam surah Az-Zumar, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Diajak berpikir, tentu berbeda. Orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui tentulah berbeda. Kemudian di dalam hadis-hadis itu juga banyak sekali. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, mempelajari agama Allah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kemudian may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah faqihkan dia dalam agama ini. Allah pahamkan dia tentang agama ini.
Berarti kalau tidak Allah inginkan kebaikan, berarti orang tidak pahamkan seseorang terhadap agama yang mulia ini. Kemudian di hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir dan yang menyaksikan mendapatkan keutamaan hadis ini. Kenapa? Kita meninggalkan istri kita tercinta, anak kita tersayang dalam rangka apa? Dalam rangka ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini, beberapa hadis itu dan ayat itu sudah diborong oleh ulama terdahulu. Diborong oleh ulama terdahulu. Lihatlah, kalau kita membaca biografi ulama terdahulu, malu kita terhadap diri kita. Mereka siang malam itu mempelajari agama Allah. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk menulis sebuah karya ilmiah, disertasi program doktoral itu tentang adab yang terdapat dalam Kitabul Ilmi dalam Sahih Bukhari. Jadi pembahasannya dibatasi di dalam Kitabul Ilmi karena Sahih Bukhari itu banyak hadisnya ribuan. Nah, jadi dipersingkat. Namun di situ ketika melihat sanadnya, berkata Imam Bukhari hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Ketika membaca biografi guru-guru Imam Bukhari, kakek gurunya sampai kepada para sahabat, merinding membacanya. Bagaimana perjalanan mereka, para ulama dalam menuntut ilmu. Ada mereka yang di usia belia belasan tahun setelah hafal Al-Quran, lalu meninggalkan kampung halaman karena memang metode dahulu yaitu rihlah fi talabil ilmi, meninggalkan negeri untuk menuntut ilmu. Ulama-ulama dari Basra, dari Kufah, kemudian belajar ke Madinah, belajar ke Mekah, belajar ke Yaman dan seterusnya. Jadi itu metode ulama-ulama terdahulu, guru-gurunya Imam Bukhari. Luar biasa. Mereka meyakini bahwasanya ketika menempuh jalan menuntut ilmu, yaitu jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Bahkan di usia 15 tahun berangkat dari rumahnya, dari kampung halamannya, itu setelah kembali umur 70 tahun. Sudah putih jenggot dan rambutnya. Kita jangankan 40 tahun, 40 menit saja belajar dari sahih. Lama kali tanda misalnya. Itulah perbedaan kita dengan ulama-ulama terdahulu di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita singgung adalah ilmu syar'i. Ilmu yang Allah turunkan di dalam kitabnya dan yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Bukan ilmu yang lain, bukan ilmu kedokteran, teknik dan seterusnya. Enggak, tetapi ilmu yang di sini adalah ilmu syar'i yang mana Nabi SAW senantiasa meminta di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan Nabi, kata Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi SAW, Nabi sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atina fid dunya hasanah, hasanah di dunia adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amalan soleh dan amal soleh. Adapun hasanah di akhirat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan Allah anhuma yaitu surga. Jadi barang siapa yang mendapatkan hasanah di dunia yaitu ilmu nafi' dan amal soleh, maka akan mendapatkan hasanah di akhirat yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma'rifatullah, ma'rifatul nabi, ma'rifatul dinil Islam bil adillah nanti akan kita akhirkan pembahasannya karena ada alinea khususnya. Kemudian at-tsaniyah yang kedua al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut.
Karena yang diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ilmu yang kita ketahui, tetapi ilmu yang kita amalkan. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang kita amalkan, bukan jazaa'an bima kanu ya'lamun, bukan yang kita ketahui, tetapi yang kita amalkan. Buahnya ilmu kita itu Bapak-bapak, Ibu-ibu adalah ketika kita mengamalkannya. Kalau tidak ada amalan di situ, berarti tidak ada manfaatnya ilmu, bukan ilmu nafi' namanya. Bahkan Nabi berdoa agar dilindungi dari ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak mendatangkan amalan saleh, ilmu yang tidak mendatangkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jal, ilmu yang tidak menambahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Nabi berlindung dari ilmu yang la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah. Ini dakwah. Dakwah dalam cakupan yang kita perhatikan di mimbar-mimbar, kemudian di forum-forum ceramah taklim, dan ini luas dakwah zaman sekarang. Kita berada di antara dua dunia, dunia maya, dunia yang nyata. Dunia maya itu mudah sekali dalam berdakwah. Tulisan kajian di Masjid Utsman bin Affan hari Selasa, pembahasan ini mengenal Allah, mengenal Nabi, dah di-share. Tetapi yang disebutkan Ustaz jangan ditambah-tambah. Nanti bisyarahnya juga kan. Kesimpulan kajian. Kemudian ada video pendek dari Syekh, dari Ustaz kita, lalu kita share. Itu sudah dakwah. Jadi banyak sarana di zaman kita ini dalam rangka dakwah. Kemudian kita dengan teman-teman di kantor misalnya, atau di tempat kerja, atau relasi dan seterusnya, kita dialog tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Jadi bukan hanya yang di mimbar saja, di taklim seperti ini, tidak. Allah luaskan sebagaimana kemajuan teknologi kita yang hidup di zaman ini. Mudah dalam berdakwah. Tentunya kita tidak melupakan istri dan anak-anak. Terkadang kita, si fulan harus didakwahi ini, tapi istrinya lupa deh, anaknya lupa deh. Ada sesuatu fenomena tentang pendidikan harus kita sepakati bahwasanya pendidikan terhadap istri, kemudian anak-anak yang terutama ya, itu bukan tanggung jawab lembaga pendidikan. Kita masukkan ke SDIT ini, kita masukkan ke Mahat ini, kita masukkan ke ini. Tetapi tanggung jawab pendidikan itu sebenarnya orang tua. Itu jelas. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu dari qu anfusakum itu mengajarkannya, mendidiknya dan seterusnya. Itu kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya. Namun keterbatasan, mungkin kita sibuk dengan maisha, mencari sesuatu yang halal, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada waktu kita, sehingga kita titipkan di lembaga-lembaga pendidikan. Ini harus diketahui, lembaga pendidikan yang membantu kita. Adapun tugas sebenarnya adalah tugas kita sebagai orang tua. Jadi ini masalah dakwah, masalah yang sangat besar, dan umat ini adalah umat dakwah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jalan Nabi SAW dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hazihi sabili", katakanlah inilah jalanku, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas cahaya ilmu. Jadi mengajak kepada Allah dengan cahaya ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dengan dalil, dengan hujjah yang nyata. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke Rabbmu bil hikmah, dengan hikmah.
Tidak bisa dengan hikmah, kemudian dengan wal mau'izatul hasanah, dengan penjelasan yang baik. Tidak bisa juga wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidal maksudnya berdialog dengan dialog yang baik, bukan dialog ala Bizantium. Jadi di zaman Romawi dahulu ada nama negerinya Bizantium, itu bukan dialog seperti itu. Dialog orang yang mau bertengkar, tegang urat lehernya, tetapi tidak kebenaran, tetapi hanya menyangka pendapatnya yang baik. Tidak, tetapi dialog yang baik. Kita sampaikan ini dalilnya. Agama kita ini agama dalil. Begini yang Nabi lakukan, begini yang seharusnya kita tiru, dan seterusnya. Itu namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Perhatikan dua ayat itu saja. Kemana kita mengajak orang? Apakah kita mengajak orang ke organisasi kita, ke kelompok kita, ke majelis taklim kita, dan seterusnya? Tidak. Kita mengajak ad'u ilallah, mengajak orang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita mengajak orang itu. Itu namanya dakwah tauhid. Dakwah yang besar, dakwah para nabi dan rasul. Kemudian dakwah sunnah, mengajak orang bagaimana ketika beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran-ajaran manusia yang lainnya, tetapi ajaran Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang sudah membatasi, kalau diteruskan mungkin tidak efisien ya, karena kita sudah terbiasa sampai azan isya, maka kita cukupkan pembahasan kita sampai berdakwah, umat dakwah, dan seterusnya. Adapun tentang ayat dalam surah Al-Asr, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, berkahnya kepada kita semuanya. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Maka kita akhiri perjumpaan kita dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.